Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu berada di ujung jalan dan tidak ada satupun orang yang bisa memahami rasa sakitmu? Pernahkah kamu menangis sendirian di bantal, berharap Tuhan memberi tanda, jawaban, atau jalan keluar dari semua ini? Jika kamu pernah merasa begitu, ketahuilah satu hal yang sangat penting. Kamu tidak sendiri, dan Tuhan belum selesai denganmu. Mungkin kamu berpikir sudah berdoa terlalu sering, menangis terlalu lama, dan menunggu terlalu banyak tanpa hasil yang terlihat. Namun bagaimana jika hari ini adalah momen di mana Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu? Sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan? Pernahkah kamu merasa seolah-olah doa-doamu hanya naik ke langit tanpa jawaban? Seolah air matamu tak dilihat oleh siapapun, bahkan oleh surga. Hari-hari ketika kamu bangun dengan hati yang berat dan tidur dengan jiwa yang lelah, hanya ingin mendengar satu kata dari Tuhan. Aku di sini. Namun yang kamu dengar hanyalah keheningan, dan di dalam keheningan itulah banyak orang menyerah karena mereka pikir Tuhan tidak peduli. Tapi ketahuilah ini, keheningan dari Tuhan bukanlah akhir, melainkan persiapan untuk sesuatu yang lebih besar yang belum kamu lihat. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika Tuhan mengasihi, Dia akan berbicara. Jika Dia peduli, Dia akan menjawab. Tapi itu tidak selalu terjadi seperti itu. Banyak mukjizat terbesar dalam Alkitab justru diawali dengan masa keheningan yang panjang. Seperti kisah Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Bukan hanya untuk beberapa hari, bukan beberapa bulan, tetapi selama bertahun-tahun. Di manakah Tuhan saat itu? Apakah Yusuf tidak berdoa? Tidak menangis di penjara dan bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi padaku?" Tuhan ada di sana. Dalam keheningan dia bekerja, membangun karakter, memperkuat iman dan menyusun rencana meski Yusuf tak melihatnya. Langit bekerja dalam sunyi, di balik penderitaan kita. Maka sekarang aku ingin bertanya, apakah kamu salah paham antara diam dan absen? Apakah kamu mulai menyerah hanya karena Tuhan tidak berbicara sesuai waktumu atau dengan cara yang kamu harapkan? Ada hal-hal yang hanya bisa Tuhan bangun dalam keheningan, penyembuhan yang hanya datang dalam penantian. Iman yang tumbuh dalam ketidakpastian. Keheningan Tuhan bukanlah hukuman. Itu adalah undangan untuk percaya tanpa melihat, berjalan meski tak memahami. Aku tahu ini tidak mudah. Kita semua ingin jawaban, kelegaan, dan solusi sekarang juga. Tapi bagaimana jika Tuhan sedang mengajarimu untuk bertumbuh? Mungkin kamu terjebak dalam pekerjaan yang membuatmu lelah, tidak pernah dihargai, atau dalam pernikahan yang hampir runtuh, atau mungkin kamu sedang berjuang menghadapi kehilangan, kecemasan yang mencekik, atau kesepian yang tak diketahui siapapun. Dan kamu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Dan Tuhan menjawab, melalui keheningan, tetapi Dia tetap bekerja. Lihatlah Musa, ia menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum mendengar suara Tuhan dari semak yang menyala. 40 tahun tanpa suara, saat ia mungkin berpikir kisah hidupnya telah berakhir. Padahal Tuhan sedang memulai babak yang baru. Dalam keheningan, Tuhan sedang membentuk seorang pembebas bagi bangsanya. Kita perlu memahami bahwa masa penantian bukanlah waktu yang sia-sia. Di tempat tersembunyi itulah Tuhan menanam akar yang dalam. Sebab saat tiada jalan keluar, kita belajar percaya sepenuhnya. Saat hati terasa mati rasa, kita belajar bertahan. Saat tidak mengerti, kita belajar menyerahkan diri kepadanya sepenuhnya. Bagaimana jika aku katakan bahwa kamu hanya satu langkah dari musim baru, tapi langkah itu menuntut kamu bertahan dalam diam tanpa menyerah? Pernahkah kamu melihat bagaimana seorang pemahat bekerja? Ia menatap sebongkah batu kasar dan melihat sebuah mahakarya di dalamnya. Namun sebelum keindahan itu muncul, batu itu harus dipahat, dipukul, digosok, dan batu itu tidak pernah mengerti prosesnya. Batu itu merasakan sakit, tapi tidak tahu bahwa dirinya sedang dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan melihat apa yang belum bisa kita lihat dan tahu apa yang belum kita ketahui. Bahkan dalam keheningan, Dia sedang membentuk kita. Lihatlah Yesus. Sebelum pelayanannya dimulai, Ia melewati 40 hari di padang gurun, dalam sunyi, godaan, dan kesendirian. Namun ketika keluar dari sana, Ia siap sepenuhnya, dipenuhi oleh Roh Kudus, diperkuat untuk menjalani tujuannya. Mungkin sekarang kamu sedang berada di padang gurunmu, merasa semuanya telah berakhir. Tapi sesungguhnya ini baru permulaan. Apa yang kamu lakukan dalam masa sunyi ini akan menentukan apa yang akan datang.
Sebab itu aku ajak kamu menerima satu tantangan sederhana. Selama 7 hari ke depan, sebelum tidur, jangan mengeluh atau menangis. Cukup pejamkan mata dan ucapkan ini dalam hatimu. Tuhan, aku percaya kepada apa yang sedang Engkau kerjakan, meskipun aku belum mengerti. Biarkan kata-kata itu menenangkan jiwamu malam demi malam. Mungkin hari ini terasa gelap, menyakitkan, dan tak berarti. Tapi suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, Tuhan berbicara paling kuat saat aku diam. Jangan pernah menyangka bahwa masa sulit adalah akhir dari cerita. Jangan tukar imanmu hanya demi jawaban cepat. Dan tolong, jangan menyerah hanya karena masih sakit. Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu di tengah jalan. Dia setia menyelesaikan karya baik yang telah Dia mulai dalam dirimu. Percayalah dan bertahan sedikit lagi. Keheningan dari Tuhan adalah awal dari mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang belum pernah kamu bayangkan akan kamu alami. Ada saat dalam hidup ketika rasa sakit begitu kuat di dalam diri, sampai kita ingin menghilang dan merasa dunia akan tetap sama tanpa kita. Itu rasa yang menghimpit dan membuat napas sesak. Mungkin itu yang sedang kamu rasakan sekarang. Dan jika iya, dengarkan baik-baik. Rasa sakit yang kamu alami hari ini bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mengubah hidupmu. Dan melalui itu, menjangkau orang lain. Bayangkan, tangisanmu yang tersembunyi dan luka yang kamu simpan dalam diam bisa menjadi kesaksian yang memberi harapan bagi mereka yang hampir menyerah. Ya, penderitaanmu mungkin belum masuk akal saat ini, tapi bisa punya tujuan, bukan untuk mengurangi sakitnya, tapi memberi makna baru. Ingat Ayub, ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan segalanya. Anak-anak, kesehatan, kekayaan, dan bahkan dukungan dari istri dan sahabatnya. Namun di tengah luka dan ketidakmengertiannya ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Siapa yang bisa memuji Tuhan dengan tulus saat sedang kehilangan? Siapa yang kuat berkata, terpujilah namamu ketika segalanya runtuh? Hanya mereka yang mengenal Allah yang sanggup mengubah tragedi menjadi kesaksian yang bisa tetap menyembah dalam penderitaan. Itulah yang terjadi pada Ayub. Ia kehilangan segalanya. Namun pada akhirnya, Allah memulihkan semuanya 2 kali lipat. Namun keajaiban terbesar bukanlah pemulihan itu, melainkan iman yang tetap hidup meski telah melewati api yang membakar. Kesaksiannya tetap hidup hingga hari ini. Dan mungkin kamu sedang mengalami hal yang belum kamu pahami sepenuhnya. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, atau kamu sedang menghadapi diagnosis yang menakutkan hatimu. Mungkin hatimu hancur karena seseorang yang kamu percaya mengecewakanmu, atau kamu terluka oleh hal-hal yang tak terlihat. Kamu tetap tersenyum dan melangkah, tapi jauh di dalam dirimu. Kamu merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa kamu tidak sendirian? Bahwa ada ribuan orang yang juga sedang berjuang seperti kamu. Bahwa mereka juga menangis dalam diam, juga berpikir untuk menyerah, dan bisa jadi diselamatkan oleh kisahmu hari ini? Lihatlah hidup Nick Vujicic. Ia lahir tanpa tangan dan kaki, mengalami perundungan dan merasa berbeda sejak kecil. Pada usia 10 tahun, ia mencoba menenggelamkan diri di bak mandi. Ia ingin mati, tapi Allah campur tangan. Hari ini Nick adalah pembicara internasional, telah menjangkau jutaan orang di berbagai negara, menikah dan punya anak. Semua karena ia tidak menyerah di hari tergelapnya. Ia memilih menjadikan rasa sakitnya sebagai misi dari Tuhan. Sekarang pikirkan kisahmu. Pikirkan hari-hari di mana kamu merasa tak sanggup, namun tetap bertahan dan tidak menyerah. Pikirkan malam-malam ketika kamu menangis sampai tertidur, tapi tetap bangun esoknya dan melanjutkan hidup. Mungkin semua yang kamu alami justru sedang membentukmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk mengangkat orang lain dengan suara, pengalaman, dan luka yang kamu miliki. Karena tidak ada kesaksian tanpa pertempuran, tidak ada penyembuhan tanpa luka, dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Rasa sakit yang kamu kira tak dimengerti siapapun bisa menjadi jembatan yang menghubungkanmu dengan hati orang lain. Dan itulah sebabnya kamu harus terus bertahan, bukan hanya demi dirimu, tapi demi semua hal indah yang akan lahir darimu. Bayangkan beberapa bulan atau tahun dari sekarang, seseorang mendengar ceritamu dan berkata, kisahmu menyelamatkanku. Itu nyata, itu terjadi setiap hari. Orang-orang yang tidak menyerah menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Dan ya, ada hari-hari di mana kita bahkan tidak kuat untuk berdoa. Dan itu tidak apa-apa karena air matamu adalah doa. Diammu pun didengar oleh Tuhan. Mazmur 56 ayat 8 berkata bahwa Ia mengumpulkan setiap air mata kita. Tidak satu pun yang sia-sia.
Jadi tarik napas dalam-dalam dan dengarkan. Ini bukan akhir dari ceritamu, hanya satu bab. Mungkin bab yang paling sulit, tapi tetap hanya satu bagian dari kisah besar. Dan Tuhan tahu bagaimana mengakhirinya dengan baik. Sebab mereka yang percaya kepada Tuhan mungkin menangis sepanjang malam, tapi sukacita datang di waktu pagi. Jika kamu sedang menanti fajar itu datang, jangan menyerah sekarang, jangan berhenti, karena bisa jadi hanya tinggal satu doa lagi menuju terobosanmu. Dan sekalipun terobosan itu belum datang, proses ini sedang membentukmu agar ketika waktunya tiba, kamu siap menjalani semuanya dengan penuh makna. Jadikan ini sebagai kebenaran dalam hatimu. Rasa sakit yang kamu alami hari ini akan menjadi kesaksian yang mengubah hidup orang lain esok hari. Kalau kamu masih punya sedikit kekuatan, tulislah kalimat ini di suatu tempat. Aku tidak akan menyerah, karena Tuhan masih memakai rasa sakitku untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bacalah kalimat itu setiap hari sampai imanmu lebih besar dari ketakutanmu, sampai harapanmu mengalahkan keputusasaanmu. Karena kamu tidak didefinisikan oleh apa yang kamu alami, tetapi oleh siapa yang menopangmu di tengah penderitaan, yaitu Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan yang sama yang mengubah tangisan menjadi tarian, abu menjadi mahkota, tanah menjadi pijakan, dan luka menjadi tujuan mulia. Berapa kali kamu memandang dirimu sendiri dan berkata, "Aku sudah menghancurkan segalanya," lalu merasa tidak layak untuk melanjutkan? Mungkin kamu membawa luka dari masa lalu, keputusan tergesa-gesa, kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, kejatuhan, atau pilihan yang mengubah segalanya. Dan sejak itu, walau kamu tidak pernah mengucapkannya dengan suara keras, kamu merasa seolah-olah kamu tidak pantas menerima kebaikan apapun lagi. Tapi dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Kamu bukan apa yang terjadi padamu. Kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah seperti apa Tuhan memandangmu. Tahukah kamu apa yang diam-diam menghancurkan begitu banyak hidup saat ini? Bukan hanya masalah luar, tapi rasa bersalah dari dalam diri. Suara yang terus berbisik, kamu tidak cukup baik. Kamu tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak bisa memakai kamu setelah apa yang kamu lakukan. Pernahkah kamu mendengar suara-suara itu? Pernahkah kamu dikelilingi pikiran yang membuatmu merasa seperti kegagalan berjalan? Kamu tidak sendirian. Alkitab menunjukkan bahwa bahkan para pahlawan iman pun pernah gagal, seperti Petrus yang sangat dekat dengan Yesus. Petrus menyaksikan mukjizat, berjalan di atas air, bersumpah tak akan meninggalkan Yesus. Tetapi dia justru menyangkalnya sebanyak 3 kali. Bayangkan rasa sakit dan malu itu ketika di saat Yesus paling membutuhkan dukungan, Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Petrus menangis dengan pahit dan mungkin merasa dirinya tidak layak lagi menatap langit, tetapi Yesus tidak membuangnya. Sebaliknya, setelah kebangkitan, Yesus datang dan bertanya 3 kali, "Apakah kamu mengasihi aku?" Satu pertanyaan untuk setiap penyangkalan. Kemudian Yesus mempercayakan misi terbesar kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku," artinya, rawat umatku, aku percaya padamu. Apakah kamu mengerti? Petrus yang gagal menjadi pemimpin gereja mula-mula, dan dengan kuasa Roh Kudus, ia membawa 3.000 jiwa kepada Kristus dalam 1 hari. Itulah kasih karunia, itulah pemulihan. Dan hal yang sama tersedia juga untukmu, jika kamu bersedia percaya dan menerima. Sekarang pikirkan, berapa kali kamu berhenti bermimpi, berhenti berharap, berhenti mencoba, hanya karena kamu merasa tidak cukup layak. Mungkin kamu pernah mengambil keputusan yang salah, menyakiti orang lain, atau kehilangan arah, tapi kamu belum kehilangan nilaimu di mata Tuhan. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalanmu, tetapi oleh kasih Tuhan yang tidak bersyarat untukmu. Jika hal itu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, aku mengerti. Karena dunia mengajarkan bahwa kesalahan layak dihukum. Tetapi surga bekerja dengan belas kasihan. Dunia melihat masa lalu, sedangkan Tuhan melihat masa depanmu yang belum terjadi. Dunia memberimu label berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, tetapi Tuhan memanggilmu menurut rencananya atas hidupmu. Tahukah kamu bahwa Rasul Paulus dulunya adalah penganiaya orang Kristen? Ia menyetujui kematian mereka dan ditakuti banyak orang. Namun suatu hari, ia bertemu Yesus dan hidupnya berubah total. Bukan hanya diampuni, tetapi dijadikan rasul besar oleh Tuhan. Paulus menulis hampir setengah dari Perjanjian Baru. Orang yang dulu menghancurkan kini membangun dengan kasih karunia. Tuhan suka memakai orang yang telah ditinggalkan dunia.
Ia mengubah luka menjadi kekuatan dan kehancuran menjadi kesaksian. Tak peduli sejauh apa kamu telah menyimpang atau betapa hancurnya hidupmu, Tuhan adalah ahli dalam memulihkan kehidupan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang jujur dan berkata, "Tuhan, aku gagal, tapi jika masih ada harapan, ubahlah aku." Dan jawabannya adalah, "Ya, selalu ada harapan. Selama masih ada nafas dalam tubuhmu, selalu ada kemungkinan untuk mulai lagi." Mungkin yang kamu perlukan bukan pengampunan dari orang lain, tetapi pengampunan dari dirimu sendiri atas semua yang kamu sesali. Saatnya melepaskan semua rasa bersalah itu, melihat ke cermin dan melihat seseorang yang sedang dalam proses pertumbuhan. Kalau kamu sedang menunggu tanda untuk memulai kembali, ini tandanya. Pesan ini, detik ini, detakan di hatimu yang tidak kamu abaikan. Ambillah kertas dan tulislah semua hal yang membuatmu merasa tertuduh. Lalu tulislah di atasnya, diampuni, dipulihkan, dimulai kembali. Simpan kertas itu sebagai pengingat. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukuman, tetapi di bawah kasih karunia yang tak berkesudahan. Kebohongan terbesar dari musuh adalah meyakinkanmu bahwa segalanya sudah berakhir. Tetapi kebenaran Tuhan berkata, kamu baru mulai. Kamu bukan kegagalanmu, kamu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidupmu, tidak sekalipun. Mungkin kamu pernah merasa semuanya runtuh dalam sekejap. Ketika sesuatu yang stabil tiba-tiba hilang dari hidupmu. Sebuah pintu tertutup, mimpi lenyap, hubungan berakhir. Dan kamu berdiri diam, tak tahu harus berbuat apa. Rasanya seperti dunia runtuh. Tetapi dengarkan ini. Akhir dari satu musim bukanlah akhir dari kisahmu. Tuhan tidak menutup pintu untuk menghukummu. Dia menutupnya agar kamu bisa melihat yang baru yang belum kamu bayangkan. Berapa kali kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai? Berapa kali kita tinggal di tempat tanpa kehidupan? Dan ketika itu akhirnya runtuh, rasanya sakit. Tetapi jauh lebih menyakitkan bila terus terjebak di tempat yang tidak memberi kehidupan. Seringkali Tuhan mengizinkan struktur dalam hidup kita runtuh, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membangun kembali lebih dalam. Tuhan tidak mengakhiri sesuatu sebagai hukuman, tetapi sebagai permulaan baru, karena Dia melihat hal-hal yang belum kamu pahami. Kadang-kadang, apa yang kamu pikir adalah segalanya. Sebenarnya hanyalah langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan. Kitab suci penuh dengan kisah awal yang baru. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya demi janji yang Allah berikan kepadanya. Rut kehilangan suaminya, namun ia memilih untuk melangkah maju dan Tuhan memasukkannya ke dalam garis keturunan Yesus. Bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah. Semua kisah ini menunjukkan satu hal. Sebelum janji besar digenapi, ada proses besar yang harus dilalui, dan akhir adalah bagian darinya. Apakah kamu siap percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan, bahkan ketika semuanya terasa hancur dan kacau? Karena justru di tengah kekacauan itulah Tuhan bekerja paling kuat, seperti tertulis, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang menjadi sandaranmu, atau pekerjaan yang selama ini memberimu rasa aman, atau impian yang tiba-tiba runtuh. Mungkin kamu telah mencurahkan segalanya ke dalam proyek yang tidak berhasil, dan kini kamu bertanya-tanya apakah layak untuk mencoba lagi. Aku ingin katakan bahwa itu layak. Memulai kembali adalah salah satu bentuk iman yang paling kuat, karena butuh keberanian untuk melangkah lagi. Memulai kembali adalah berkata, aku tidak tahu apa yang ada di depan, tapi aku percaya pada Dia yang berjalan bersamaku. Itu seperti melangkah walau tak melihat lantainya, seperti berjalan dengan hati yang masih terluka, namun tetap percaya. Steve Harvey, salah satu pembawa acara paling terkenal di Amerika Serikat, mengalami itu. Ia kehilangan segalanya, tidur di mobil, dan kelaparan. Namun setiap hari ia berkata, Tuhan, aku tahu Engkau tidak membawaku sejauh ini untuk meninggalkanku. Dan akhirnya ia bangkit dan menginspirasi dunia. Ia mengerti bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari proses membangun sesuatu yang lebih kuat dan bermakna. Mungkin ini yang kamu perlu dengar hari ini, bahwa babak ini yang telah berakhir bukanlah titik akhir, tetapi hanya sebuah koma, waktu untuk merenung dan bertumbuh. Hatimu mungkin lelah, matamu mungkin sembab karena menangis, tapi Tuhan belum selesai menulis kisah hidupmu. Dia tidak pernah menyelesaikan sesuatu dengan setengah hati.
Dan meski kamu belum melihatnya sekarang, kamu akan melihatnya nanti. Apa yang tampak seperti akhir hari ini, suatu saat akan menjadi kesaksianmu. Dan jika kamu ingin melangkah dalam iman, meski dengan takut, ini saranku. Luangkan waktu 10 menit setiap hari, selama 5 hari ke depan, untuk berbicara kepada Tuhan, tanpa meminta apapun. Hanya ucapkan terima kasih, bahkan sambil menangis, katakan, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya padamu. Tindakan iman kecil ini bisa membuka cakrawala baru di depanmu. Jangan melawan akhir yang Tuhan izinkan, karena terkadang akhir adalah pembebasan. Terkadang kamu harus menutup satu bab agar bab selanjutnya bisa dimulai. Karena dalam Tuhan, akhir hanyalah awal yang menyamar. Aku ingin kau tahu satu hal. Ketika Tuhan menutup sebuah pintu, Dia telah menyiapkan jendela yang terbuka lebar penuh cahaya di sisi lain. Jika kamu mendengarkan ini sekarang, itu berarti masih ada jalan yang harus kamu tempuh. Masih ada tujuan yang belum selesai, dan rencana Tuhan atas hidupmu belum berakhir. Apa yang kau pikir adalah akhir yang menyakitkan, bisa jadi adalah permulaan terbaik dalam hidupmu. Tangisan yang kau alami mungkin adalah benih yang Tuhan gunakan untuk menumbuhkan masa depanmu. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Masih ada maksud surgawi yang sedang dikerjakan dalam dirimu. Jangan anggap rencana Tuhan selesai hanya karena kamu sedang menghadapi musim sulit. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berjalan, meskipun langkahmu terasa berat. Karena setiap musim memiliki akhirnya, dan musim baru sering datang diam-diam, namun penuh kuasa. Fajar tidak pernah gagal menyusul malam tergelap, demikian pula harapan Tuhan bagi hidupmu. Tetap bertahan, tetap teguh, karena masa depan yang Tuhan siapkan lebih indah dari masa lalu. Musim baru yang penuh harapan sedang mendekat, langkah demi langkah menuju terangnya. Apa yang kau pikir hilang bisa jadi adalah kunci untuk membuka awal baru yang sejati. Jangan menyerah. Kamu akan segera melihat alasan kenapa kamu harus terus melangkah. Sebuah musim baru penuh terang dan kasih Tuhan sudah siap menyambutmu dengan pelukan hangat